Lalu selanjutnya Allah terangkan tentang orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman lalu dengan keimanannya itu mau melakukan amal soleh, mau mengonversikan keyakinannya itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin. Balasan bagi mereka itu dari Tuhannya yaitu surga Aden, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang mana dibayangkan surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Ridho ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan kelak kita di akhirat. Ya, keridhaan Allah maupun keridhaan kita kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Surga yang dijanjikan oleh Allah itu disiapkan untuk siapa? Liman khasyya rabbah. Mereka yang takut kepada Allah. Mereka yang takut kepada Tuhannya. Ya, maka salah satu pilar keimanan itu adalah al-khaufu war-roja. Takut dan juga harapan. Tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak berharap kecuali kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asja wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis yang penuh berkah ini insyaallah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah minggu lalu kami melanjutkan beberapa ayat tentang hidayah, tentang nurullah, surah An-Nur. Lalu kita juga membahas tentang ijhab, tentang fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita di juz amma. Kemarin terakhir di juz amma kita membahas surah Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan. Sekarang kita mencoba membahas surah Al-Qadr. Dan insya Allah kalau masih ada waktu nanti surah Al-Bayyinah. Inna anzalna fi lailatul qadr. Al-Qadr. Baik, mari kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung kita ke surah Al-Qadr, lalu nanti lanjut surah Al-Bayyinah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه baik, kita perhatikan beberapa hukum bacaan ya, di surah Al-Qadr dan surah Al-Bayyinah ini. Yang pertama terkait gunah ya. Kembali kami ingatkan terkait dengan nun tasydid dan mim tasydid ya. Kalau ada nun dan mim tasydid maka itu adalah bacaan gunah. Gunah itu berarti dia didengungkan atau ditahan. Inna ditahan 2 sampai 3 ketukan. Inna seperti itu. Lalu yang kedua ini di surah Al-Qadr ini ada huruf yang diwakofkan setelah sukun. Qadr ya ada ro.
hidup yang diwakafkan setelah dal. Nah ini maka tetap harus dibunyikan roknya walaupun tipis. Di Lailatul Qadr roknya harus tetap ada. Kulli amr min alfi syahr, harus ada tetap bunyi roknya walaupun tipis ya. Matla'il fajr, nah, seperti itu. Lalu di surah Al-Bayyinah itu ada beberapa. Tadi di surah Al-Qadr itu kolkolah, kolkolah perlu kita perhatikan juga. Dal sukun itu tetap dibaca kolkolah, tetap dipantulkan. Mopok itu juga kolkolah, dipantulkan. Lalu di sini banyak di surah Al-Bayyinah itu mad jaiz munfasil maupun mad wajib mutasil. Jadi yang perlu dibedakan dari mad tabi'i lebih panjang. Contoh ma min ba'di ma ja'at itu mad wajib mutasil. Jadi lebih dan sangat diutamakan membacanya lebih dari 2 harokat, 3 sampai 5 harokat. Wa ma umiru illa, itu juga mad jaiz munfasil di sana. Ya perlu dibaca lebih panjang dari mad tabi'i. Hunafa'a itu juga sama. Lalu di yang ayat 6 sampai 8 itu ada beberapa tasdid yang itu harus bariyah, tetap dibaca ditahan walaupun satu ketuk, bariyah seperti itu. Jadi kan bukan tipis bariyah tapi bariyah, rabbah tetap ditahan seperti itu. Baik, mari kita ulangi lagi membaca surah Al-Qadr dan surah Al-Bayyinah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah ini untuk berhati-hati agar tidak dipotong membacanya. Lailatul qadri khair. Nah, kalau bisa tidak diputus nih. Lailatul qadri khairum. Nah, itu nanti jadi rinya ketika diputus jadi panjang. Jadi langsung disambung dengan khoknya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم
بهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Baik, mari kita membahas sedikit makna atau terjemah dari surah Al-Qadr dan surah Al-Bayyinah. Yang pertama surah Al-Qadr, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan hu di sini adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadr, di malam Al-Qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadr? Langsung Allah sebutkan Lailatul Qadri, malam Al-Qadr itu, malam yang penuh kemuliaan itu, khairum min alfi syahr. Khair, lebih baik daripada min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadr, tanazzalul malaikah, malaikat turun, malaikat berdatangan. Warruhu fiha, ar-ruh itu adalah sebutan bagi malaikat Jibril. Di para malaikat beserta Jibril itu turun pada malam hari itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, malam itu penuh kesejahteraan, penuh kedamaian. Salam, hiya, malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, terbitnya matahari. Nah, di sini Allah menceritakan bahwa Ia menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, yang mana ditafsirkan malam ini terdapat di bulan Ramadan. Sebagaimana di ayat lain Allah sebutkan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwasanya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus. Ketika di malam Lailatul Qadar itu, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu sekali Al-Quran turun, full. Tetapi diturunkan tadrijian, secara berkala, terpisah-pisah sesuai dengan kejadian-kejadiannya
asbabun nuzulnya ya, dalam masa 23 tahun masa kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diwahyukan kepada Nabi secara tadriji, secara bertahap seperti itu. Ya. Dan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang mungkin sering nanti mungkin 45 hari lagi ya kita akan memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Insyaallah di sana juga pasti mubaligh ya, para penceramah sering nanti akan mengkaji tentang keutamaan, kemuliaan Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan itu di mana diturunkan Al-Qur'an. Lalu ada juga penjelasan tafsirnya bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Alfi syahr itu dalam perhitungan adalah bilangan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, itu juga walaupun hadisnya gharib ya, tetapi ini juga diriwayatkan bahwasanya masa pemerintahan Bani Umayyah adalah 1000 bulan, tidak lebih dan tidak kurang barang sehari pun. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik, itu secara singkat ya, di mana kemuliaannya itu adalah karena diturunkan di dalamnya dia lebih mulia daripada 1000 bulan, dan juga para malaikat ya bersama dengan juga Jibril itu turun ketika malam itu. Maka akan banyak sekali keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar. Salah satunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat ya, kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Baik, selanjutnya kita menuju ke surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, yakni ahlil kitab, min ahlil kitabi wal musyrikina, dari ahlil kitab dan orang-orang musyrik ya, mengatakan bahwa mereka munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan agamanya ya, agama sebelumnya itu, yaitu orang-orang kafir dan ahlul kitab itu, hatta ta'tiyahumul bayyinah, kecuali atau sebelum datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah itu bukti yang nyata, yang cetha seperti itu. Itu mereka tidak mau meninggalkan agamanya. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatslu suhufan, yang membaca suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, mutahharah lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya itu terdapat isi dari kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus. Di Al-Qur'an itu merupakan kumpulan dari, atau isinya Al-Qur'an itu sudah mencakup apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Wa ma tafarraqal ladzina, dan tidaklah berpecah, tafarraq alladzina utul kitab, tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, jadi mereka tidak akan berpecah belah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh, ma umiru, mereka itu tidak disuruh, illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas ya, dengan memurnikan atau dengan mengikhlaskan ya, memurnikan hati mereka, hunafa ya, dengan lurus, menjalankan agama yang lurus, lahuddina hunafa, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat dan
menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi perintah isi utama dari kitab Allah itu, diutusnya Rasulullah itu, yang paling utama adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tingkat yang paling tertinggi seseorang hamba itu ketika sudah menjalankan perintah ini apa? Liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan agama yang lurus. Apa ciri-cirinya? Yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ya simpelnya dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lalu di ayat 3 terakhir, ya, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir, ya ini ahlul kitab dan orang musyrik yang tidak mau mengakui kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berislam, fi nari jahannam khalidina fiha. Ancamannya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidin, kekal selamanya, fiha, di dalamnya. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka seburuk-buruk makhluk itu ya mereka itu, orang-orang yang tidak mau mengakui keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarrul bariyah. Lalu selanjutnya Allah terangkan tentang orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman lalu dengan keimanannya itu mau melakukan amal soleh, mau mengonversikan keyakinannya itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, wa amilus sholihat, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan bagi mereka itu dari Tuhannya yaitu surga Aden, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang mana dibayangkan surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ridha ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan kelak kita di akhirat. Ya, keridhaan Allah maupun keridhaan kita kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Surga yang dijanjikan oleh Allah itu disiapkan untuk siapa? Liman khasyya rabbah. Mereka yang takut kepada Allah. Mereka yang takut kepada Tuhannya. Ya, maka salah satu pilar keimanan itu adalah al-khaufu war-roja. Takut dan juga harapan. Tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Ya, semoga dari ayat ini kita termasuk orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat sehingga mendapatkan janji Allah jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.